Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Amma ba'du. Sahabat santri RB, kita melanjutkan fikih kita masih tentang puasa karena ini momennya masih di bulan puasa. Di video sebelumnya sudah saya sampaikan yaitu orang-orang yang boleh tidak berpuasa. Nah, terkait dengan itu masih akan kita buatkan kelanjutan videonya, yaitu untuk kali ini yang akan kita bahas yaitu tentang bagaimana cara membayar atau mengqadha bagi orang yang tidak berpuasa ketika di bulan Ramadan. Karena memang ada kalanya itu dia wajib qadha, ada kalanya dia wajib fidyah, ada kalanya dia tidak wajib qadha dan tidak wajib fidyah. Nah, itu yang akan kita bahas. Nah, akan kita mulai yang pertama yaitu terkait dengan orang yang diperbolehkan tidak puasa dan dia tidak wajib qadha dan dia juga tidak wajib untuk membayar fidyah. Siapa itu? Yaitu anak kecil. Itu tentu saja anak kecil. Tapi kita sebagai orang tua wajib memberikan pembelajaran bagi dia untuk belajar melaksanakan puasa sejak dini. Makanya ada istilah puasa setengah hari, ada puasa sampai dengan asar, atau dibiasakan anak itu agar kuat untuk mengerjakan puasa. Nah, kalau untuk yang kedua yaitu siapa saja yang wajib mengqadha puasanya. Yang pertama tentu orang yang sakit dan dia masih ada harapan sembuh. Jadi nanti ketika dia puasa dia sakit, maka dia boleh tidak berpuasa, akan tetapi di lain hari di luar bulan Ramadan maka dia wajib mengerjakan atau mengqadha puasanya. Kemudian selain itu siapa saja? Orang yang haid. Orang yang haid, bagi wanita yang haid yang ketika puasa dia tidak mengerjakan puasa karena memang tidak diperbolehkan, maka di luar bulan Ramadan dia wajib mengqadhanya. Nah, ini yang sering terjadi kesalahpemahaman seperti ini. Misal ada orang ketika bulan puasa di tahun ini dia haid, kemudian dia tidak berpuasa, kurang lebih ya 1 minggu atau 5 hari atau 4 hari atau seberapa dia lama haidnya itu, maksimal memang sampai 15 hari. Namanya haid itu maksimal 15 hari, tidak lebih dari itu. Ketika lebih dari 15 hari maka disebut darah istihadhah. Nah, orang yang berhaid itu dilarang berpuasa. Makanya dia harus membayar atau mengqadha puasanya di luar bulan Ramadan. Nah, dalam jangka waktu 11 bulan ba'da Ramadan, dia wajib membayar qadhanya, membayar hutang puasanya. Akan tetapi jika sampai dengan Ramadan berikutnya dengan keteledorannya, dia teledor sampai tidak membayar puasanya, maka di bulan Ramadan itu ketika membayar zakat dia terkena denda fidyah karena keteledoran dia. Fidyah itu berapa? Fidyah itu sekitar 6,7 sekian on beras. Nah, makanan pokok lah, itu bahasanya seperti itu. Atau biasa kita bulatkan dengan istilah 7 on beras. Nah, kalaupun ada hitungan lain, mungkin ada yang bilang itu setengah kilo atau 5 on, iya monggo. Tapi yang telah saya pelajari, yang saya pertanyakan kepada para guru-guru saya, para kiai, para ulama-ulama, itu yang masyhur yang digunakan di pesantren, yang digunakan oleh para ulama itu menggunakan takaran 7 on. Karena pembulatan dari 6, sekian dibulatkan agar lebih aman menjadi 7 on. Nah, orang yang tidak berpuasa karena haid dan dia tidak membayarnya ketika sudah selesai Ramadan, di bulan Syawal, di bulan seterusnya sampai dengan Ramadan berikutnya kok dia belum menyelesaikannya, maka dia wajib membayar fidyah sebagai dendanya dan dia tetap wajib membayar puasanya di setelah Ramadan berikutnya. Dan jika Ramadan berikutnya dia juga mengalami haid lagi, berarti kan dia menambah. Tapi yang terhitung untuk membayar fidyah itu berapa hari? Misal dari 5 hari dia haid baru terbayar 2, masih 3, berarti 3 dikali 7 berarti 2,1 kilo ya, 2,1 kilo atau 2 kilo 1 on. Itu membayar fidyah untuk 3 harinya itu. Nah, kalau 5-5-nya belum terbayar berarti 7 on dikali 5. Nah, seperti itu hitungannya. Itu bagi orang yang haid, yang dia teledor tidak mengerjakan puasa atau tidak mengqadha puasanya di tahun setelah dia melaksanakan Ramadan itu. Nah, kemudian yang berikutnya itu terkait dengan orang yang wajib membayar qadha atau membayar fidyah, yaitu ibu hamil dan menyusui. Nah, di sini akan saya titik beratkan bagi ibu hamil dan ibu menyusui ini ada 2.
Ada dua hal. Dua hal ini tidak menghilangkan kodok puasanya. Ingat, dua hal ini tidak menghilangkan kodok puasanya. Nah, pertama, jika ibu hamil atau ibu menyusui itu tidak berpuasa karena khawatir akan dirinya sendiri dan anaknya, nah, itu otomatis ya. Kalau dirinya sudah mengkhawatirkan dirinya sendiri, otomatis ke anaknya juga pasti terkena kekhawatiran itu. Maka yang seperti itu dia boleh tidak berpuasa dan dia hanya wajib mengkodok puasanya di setelah bulan Ramadan. Nah, saya ulangi, ketika ibu hamil dan menyusui itu khawatir akan dirinya sendiri dan bayinya, atau dirinya sendiri yang otomatis bayinya terbawa juga khawatirnya, maka dia tidak wajib membayar fidyah sebagai dendanya, akan tetapi dia wajib hanya membayar kodok puasanya. Nah, itu. Kemudian yang kedua ini, ketika ibu hamil ataupun ibu yang sedang menyusui, dia itu tidak berpuasa karena hanya khawatir anaknya saja. Anaknya itu khawatir nanti terjadi apa-apa, nutrisinya kurang, air susunya kurang ketika menyusui, atau ketika hamil nanti kandungannya jadi lemah. Tapi dirinya sebenarnya kuat. Ya, secara pribadi dia sebenarnya kuat. Maka dia wajib mengkodok puasanya di luar bulan Ramadan, dan dia juga wajib membayar fidyah sebagai pengganti karena dirinya kuat tapi tidak melaksanakan puasa. Nah, itu. Nah, yang beredar di internet, yang beredar di media-media sosial, ini kebanyakan seperti ini. Dia memilih untuk tidak melaksanakan puasa tapi membayar fidyah, itu salah. Kemudian kemarin ada beredar hadis ini. Kalau memang itu hadis itu ada asli, tunjukkan ke saya, tunjukkan kitabnya apa, tunjukkan hadisnya itu seperti apa, dan konteksnya itu seperti apa, asbabul wurudnya seperti apa. Kalaupun hadis yang menyatakan ibu hamil dan ibu menyusui hanya membayar fidyah, tidak perlu membayar puasa, tunjukkan ke saya. Nah, kalau memang ada silahkan tunjukkan ke saya, nanti akan saya lihat bagaimana, sekaligus asbabul wurudnya seperti apa. Karena kalau memang hadis itu benar-benar sahih, harusnya para pengarang kitab-kitab fikih yang terkemuka seperti kitab Fathul Qorib, kitab Fathul Mu'in, kitab Sulam Taufik, itu pasti mengatakan demikian. Akan tetapi dalam kitab-kitab fikih itu tidak menyatakan seperti itu. Untuk ibu hamil dan menyusui itu dua hal tadi. Jika dia khawatir dirinya maka hanya kodok. Jika dia tidak khawatir dirinya, hanya mengkhawatirkan anaknya, dia wajib bayar fidyah plus kodoknya. Yang tidak hilang itu puasanya, denda puasanya yang tidak pernah hilang. Akan tetapi di era seperti ini banyak orang yang lebih pilih membayar. Ini salah, ini salah. Tidak ada tuntunan seperti itu. Di dalam kitab-kitab fikih sudah diterangkan sangat jelas. Jika yang dikhawatirkan dirinya, maka hanya kodok. Jika yang dikhawatirkan anaknya dan tidak mengkhawatirkan dirinya, maka dia wajib membayar kodok dan fidyah. Puasanya tidak hilang. Nah, yang seperti ini untuk para takmir masjid ataupun panitia zakat fitrah. Ketika ada orang membayar fidyah karena kodok, karena hamil ataupun karena menyusui, itu tolong diberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya. Jangan sampai ada yang salah pengertian, karena pernah terjadi, ya mohon maaf, di lingkungan A lah saya bilang, pernah terjadi di lingkungan A. Panitia itu sudah benar, memberikan ilmu, memberikan pengertian benar. Ada orang membayar fidyah. Ini fidyah untuk apa, Mbak? Atau fidyah untuk apa, Bu? Ini kemarin saya hamil, tidak berpuasa. Kemudian panitia itu menanyakan, "Lah kamu nggak puasanya kenapa?" "Ya karena saya nggak kuat." Nah, kalau karena kamu nggak kuat, berarti itu kamu wajib membayar kodoknya, tidak wajib untuk membayar fidyahnya. Akan tetapi yang terjadi apa? Mereka salah pengertian. Mereka bilang ke masyarakat, panitia nggak mau menerima fidyah saya. Na'udzubillah min dzalik. Bukannya nggak mau, tapi panitia menjaga. Karena ini adalah ibadahnya puasa. Makanya yang wajib dibayar itu puasanya, bukan terus diganti. Nah, kemudian yang ketiga sekarang, ini tadi yang sudah saya titik beratkan untuk ibu hamil dan menyusui. Yang ketiga, orang yang boleh tidak berpuasa dan tidak wajib membayar kodok puasanya, hanya wajib menggantinya dengan fidyah. Siapa? Yaitu pertama, orang yang tua renta. Orang yang tua renta sudah tidak sanggup untuk melaksanakan puasa, dan itu kan nggak mungkin
dia akan semakin lama semakin muda, maka semakin lama semakin tua semakin lemah. Maka dia tidak wajib mengqadha puasanya, akan tetapi dia wajib membayar fidyah atau dibayarkan fidyah oleh pihak keluarganya. Dan yang kedua yaitu orang sakit yang memang tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Dia sakit yang sudah parah, kronis, ataupun memang sampai dengan melemah tubuhnya, begitu sangat lemah seperti orang yang kena stroke dan orang yang memang lumpuh, yang memang sudah lemah tubuhnya, maka dia tidak perlu membayar qadha puasanya, dia cukup membayar fidyah atau dibayarkan fidyah sebagai pengganti puasanya tersebut. Nah, ini terkait dengan beberapa hal cara mengqadha ataupun membayar fidyah. Nah, untuk fidyah sendiri tadi takaran yang saya pelajari yaitu 6,7 sekian atau 6,8 sekian. Mohon maaf, saya agak lupa komanya berapa. Akan tetapi kalau untuk lebih amannya, maka dia menggunakan ukuran 7 on. Jadi satu mudnya dia menggunakan ukuran 7 on. 7 on berarti dikali berapa dia meninggalkan puasa. Kalau orang tua ya otomatis 30 hari puasa, 7 dikali 30 210 ataupun 21 kilo, biasanya seperti itu. Nah, itu terkait dengan beberapa hal yang masih terkait dengan puasa, tentang mengqadha puasa. Nah, seperti itu mudah-mudahan bisa dimengerti. Kalaupun memang ada yang perlu ditanyakan ataupun ada pengalaman lain ataupun ada di kitab lain yang mengatakan seperti ini tidak setuju dengan Anda, ya monggo silahkan nanti di kolom komentar. Nanti saya akan tambah wawasan saya akan belajar. Syukur-syukur Anda yang berkomentar itu menggunakan buku ataupun menggunakan kitab dengan hadis yang sahih, dengan hadis apa ataupun di kitab apa, bab berapa, halaman seberapa, nanti akan saya cari. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.